Soekarno. Sebuah sapaan egaliter dari Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Sosoknya sangat erat dengan jalan Indonesia menuju kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Presiden pertama Indonesia sekaligus perumus Pancasila yang sampai saat ini menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana perjalanan Soekarno kecil hingga menjadi proklamator Indonesia? Soekarno lahir 6 Juni 1901 di Surabaya. Anak kedua dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai ini mempunyai nama asli Kusno Sosrodihardjo dan memiliki kakak perempuan bernama Raden Sukarmini. Semasa kecilnya Kusno sering sakit-sakitan dan akhirnya namanya diubah menjadi Soekarno saat dirinya berusia 11 tahun. Nama itu diambil dari tokoh pewayangan yang bernama Karna, seorang pahlawan besar di kisah Mahabharata. Soekarno bertumbuh dengan keluarga perpaduan antara bangsawan kelas priai dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu yang taat beribadah. Perpaduan ini membuat Soekarno memiliki kultur dan kepercayaan yang kuat. Pada tahun 1907, Soekarno yang saat itu masih bernama Kusno masuk sekolah dasar atau sekolah rakyat di Tulung Agung dan tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo. Selama sekolah dasar, Kusno bukan termasuk golongan murid yang rajin karena dirinya sendiri kurang berminat belajar di sekolah. Pada tahun 1909, Kusno pun kembali tinggal bersama ayah dan ibunya di Mojokerto. Ini juga menjadi momen bagi ayah Kusno mengganti namanya menjadi Soekarno. Di tahun yang sama, sang ayah ditugaskan sebagai kepala Eerste Inlandse School atau EIS, dan Soekarno pun bersekolah di sana. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Europese Lagere School atau ELS di Mojokerto pada tahun 1913. Sang ayah mendidiknya dengan disiplin tinggi, sehingga Soekarno dituntut untuk terus belajar membaca dan menulis. Usaha tersebut membuat Soekarno termasuk murid yang unggul. Tahun 1915, Soekarno lulus dari ELS dan melanjutkan studinya ke Hoger Burger School atau HBS di Surabaya pada tahun 1916. Selama menjalani pendidikan di HBS, Soekarno tinggal bersama sahabat ayahnya yang dikenal sebagai Haji Umar Said Cokroaminoto. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Saat itu, merekalah pemimpin organisasi nasional indisi partai. Begitu tamat dari HBS pada tahun 1921, niatnya untuk meneruskan pendidikan di negeri Belanda ternyata tidak mendapat restu dari sang ibu. Akhirnya, Soekarno mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa di Teknisi Hogeschool yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung. Soekarno pun lulus dengan gelar insinyur teknik pada 25 Mei 1926. Nasionalisme Soekarno yang tumbuh pesat ketika bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah Cokroaminoto menginspirasinya dengan pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Pada 4 Juli 1927, Soekarno memutuskan untuk merumuskan ajaran Marhinisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Usaha yang dilakukan Soekarno membuat PNI tumbuh dan berkembang di Jawa maupun di luar Jawa. Akibatnya Belanda menangkap Soekarno dan memenjarakannya di penjara Sukamiskin Bandung pada 29 Desember 1929. Karena kemarahan Belanda, PNI pun dibubarkan pada tahun 1930 dan diganti namanya menjadi Partindo.
Setelah bebas, Soekarno bergabung dengan Pertindo dan memimpinnya. Hal ini mengakibatkan dirinya kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Baru pada era pendudukan Jepang, Soekarno dibebaskan dan kembali ke Jakarta pada tahun 1942. Di tahun 1943, bersama Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno mendapat bintang kekaisaran atau Ratna Suci dari Kaisar Hirohito dan telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang. Pergerakan nasional mulai bergelora di masa penjajahan Jepang. Soekarno pun masuk dalam jajaran tokoh nasional yang akhirnya bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberikan gagasan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bersama dengan Bung Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar dekat makam ibunya, Ida Ayu Nyomanrai. Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1986 berdasarkan Kepres 81/1986.